Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hilangnya Seorang Wanita dan Penumpang Mistis. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Pada tahun 2004, rombongan karyawati sebuah perusahaan mengadakan tur keliling ke beberapa daerah wisata yang cukup terkenal pada saat itu. Kali itu mereka ada sekitar 4 bus, di mana setiap bus diisi 30 orang, dan di setiap busnya ada seorang yang memimpin di antara mereka. Mereka berpergian pada malam hari karena tujuannya cukup jauh, sekitar 4 jam perjalanan, dan berencana untuk sampai di jam 6 pagi harinya. Hingga mereka sampailah pada tujuan yang pertama, di mana semua karyawati bersenang-senang dan mengambil momen-momen penting mereka selama liburan tersebut. Setelah jam 10 pagi, mereka memuaskan diri di tujuan pertama tersebut. Akhirnya seluruh rombongan melakukan perjalanan ke tempat wisata selanjutnya. Perjalanan kedua ini membuat mata seluruh penumpang bus terpukau akan keasrian alam dan juga pohon-pohon yang begitu besar yang masih kokoh berdiri. Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai di tujuan kedua, di mana tujuan kedua ini merupakan alam terbuka bebas, dan banyak sekali di setiap titik-titik tertentu ditemukan tempat-tempat kuno, seperti arca dan kolam pemandian pada masa zaman kerajaan terdahulu. Ketika itu salah satu karyawati bersama ketiga teman-temannya berjalan terlalu jauh dari titik-titik tempat favorit yang sering orang-orang kunjungi. Mereka malah terus menyusuri kedalaman hutan yang rimbun hanya sekedar asyik-asyik tak karuan. Karena hutan yang begitu rimbun, membuat tak sadar keempat karyawati ini karena sebenarnya cuaca begitu mendung. Gelapnya pemandangan sekitar ditambah minim cahaya matahari menembus ke dalam hutan membuat mereka tak menyadari kalau saat itu tiba-tiba hujan deras mengguyur seluruh tempat wisata kala itu. Seluruh karyawati yang berada dekat perkumpulan titik temu tak menyadari kalau beberapa teman mereka ada jauh di dalam hutan kala itu. Keempat karyawati ini pun panik berlarian sambil tertawa tanpa sadar. Mereka berlari makin jauh masuk ke dalam hutan. Salah satu karyawati sebenarnya menyadari kalau mereka tersesat, tetapi teman-temannya tak memperdulikan karena keadaan tersebut. Setelah mereka berteduh di salah satu pohon besar, mereka akhirnya sadar kalau posisi mereka sangat tersesat. Hujannya semakin deras membuat suasana makin mencekam kala itu, ditambah petir dan juga angin yang begitu kencang. Salah satu karyawati dengan memberanikan diri mengajak ketiga temannya untuk secepatnya kembali ke titik temu. Dengan percaya diri, akhirnya mereka semua berlari ke arah yang tepat. Karena salah satu karyawati tersebut masih ingat jalan yang mereka lalui. Tetapi tanpa sadar mereka terus berlari meninggalkan salah satu temannya yang terjatuh terkena akar pohon. Membuat ketiga teman-temannya terus berlari akhirnya tak terlihat lagi karena keadaan hutan yang rimbun dan angin kencang yang menyapu jejak mereka. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya ketiga karyawati tersebut dari kejauhan melihat tempat perkumpulan titik temu itu. Waktu itu mereka tak menyangka kalau sebenarnya mereka telah kehilangan salah satu teman mereka. Setelah hujan berhenti, akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanan yang ketiga, yaitu perjalanan menuju wisata air terjun, di mana ini adalah tur mereka yang terakhir. Di dalam perjalanan, salah seorang karyawati melihat seorang wanita yang begitu pucat dan juga hanya menunduk. Cuaca yang mendung membuat semua karyawati tertidur. Tetapi tidak pada seorang wanita ini, melihat ke arah salah satu penumpang yang tak dikenalnya dengan pakaian sedikit kotor dan juga memiliki rambut sedikit acak. Dengan serius, dia melihat ke arah wanita tersebut, lalu tiba-tiba tak diketahui itu memalingkan wajahnya yang mengerikan ke arah wanita tersebut hingga membuat terkejut dan ketakutan hingga akhirnya dia sadar. Dan ternyata dia mengalami mimpi aneh di perjalanan itu. Setelah melihat kiri kanan, ternyata semua teman-temannya tertidur. Setelah sampai ke tujuan ketiga, disinilah mereka sadar kalau ternyata sebelum perjalanan terakhir, para pemimpin bus lupa mengabsen para seluruh karyawati ketika itu. Akhirnya seluruh penumpang bus diabsen ulang dan ternyata benar saja, mereka kekurangan satu karyawati. Ketika di persinggahan wisata kedua tadi, akhirnya beberapa orang kembali ke wisata sebelumnya dan memastikan apakah karyawati tersebut ada ataupun tidak. Akhirnya para pemimpin bus mendapat informasi. Ternyata tak ada karyawati yang hilang tersebut, dan wisata ketiga ini dipercepat waktunya untuk kembali saja secepat mungkin, karena nyawa lebih berharga dari apapun. Para teman-teman karyawati tersebut mencoba menghubungi pihak keluarga, tetapi teman-teman yang lain membantah, karena mana mungkin dia secepat itu kembali ke rumah, sementara perjalanan sekitar 4-5 jam kalau di siang hari.
Akhirnya setelah mereka melakukan perjalanan kembali dan juga singgah di tempat wisata tujuan kedua tadi, setelah ngobrol panjang dengan pengelola wisata tersebut, akhirnya dicari tahu siapa yang terakhir kali bersamanya ketika itu. Tak ada satupun yang merasa bertanggung jawab atas kehilangan seorang karyawati tersebut. Ketiga teman-temannya yang tadi hanya diam saja, seolah tak ada kejadian apapun yang mereka lalui. Akhirnya pihak wisata mengarahkan 10 orang untuk mencari keberadaan karyawati tersebut. Setelah 2 jam pencarian dan hasilnya nihil, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pulang dan juga bergegas ke rumah keluarga karyawati tersebut. Akhirnya laporan tentang hilangnya seorang karyawati tersebut membuat gembar. Beberapa orang disalahkan dan merasa harus bertanggung jawab. Setelah beberapa bulan hingga bertahun-tahun lamanya, tak ada informasi dan keluarga mengikhlaskan kehilangan anggota mereka. Setelah 7 tahun kemudian, tepatnya 2011, area tempat wisata itu diperluas hingga hampir mengambil setengah hutan tersebut untuk para penikmat wisata. Setelah semuanya rampung, akhirnya tempat wisata semakin ramai, dan warga lokal hingga orang-orang dari luar kota berdatangan. Ketika itu salah satu keluarga yang kebetulan pecinta alam berwisata di tempat tersebut dan menjelajahi seluruh area wisata. Setelah mereka memuaskan diri di area favorit, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam hutan yang indah yang masih asri tersebut. Keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan kedua anak laki-lakinya berjalan menikmati keindahan dan juga suasana hutan yang sejuk dan juga segar udaranya. Ketika mereka hampir ke ujung hutan wisata tersebut, 50 meter dari tempat mereka ada jurang dalam yang menandakan batas wisata tersebut. Ketika mereka istirahat di bawah pohon besar, akhirnya mereka membentang tikar kecil untuk menikmati makanan yang telah dipersiapkan dari rumah oleh istrinya. Ketika anak-anaknya asyik rebahan, di kejauhan sebelah kiri mereka, anak tersebut melihat sosok wanita menatap ke arahnya dengan wajah mengerikan. Sontak saja, anak itu ketakutan dan memberitahu ke ayahnya sambil menunjuk ke arah tersebut. Ibunya mengatakan, tak ada apapun, mungkin saja kecapean karena mereka terlalu jauh berjalan. Akhirnya setelah beberapa saat ayahnya meminta kepada istrinya untuk tidur sebentar saja. Setelah itu baru melanjutkan untuk kembali nanti. Ketika terlayang-layang dan juga tertidur, lelaki tersebut dimimpikan melihat sosok wanita yang berjalan terpincang-pincang dan terjatuh seperti orang kelemasan di bawah rimbunan semak-semak. Wanita itu melihat ke arah lelaki tersebut dengan wajah yang sangat menyedihkan. Setelah terbangun, lelaki tersebut melihat suatu tempat seperti dalam mimpinya, tetapi lebih rimbun dan juga semak belukar dan ditumbuhi pohon-pohon yang juga rimbun. Dengan rasa penasaran yang membuat anak istrinya keheranan, tiba-tiba lelaki tersebut berjalan ke tempat itu dan menemukan kerangka manusia yang masih ada sisa-sisa baju dan juga sepatu. Bahkan, tas rantai kecil yang sering dipakai wanita itu pun masih ada di sisinya. Akhirnya lelaki tersebut memberitahu ke istrinya tentang penemuan tersebut dan bergegas kembali dan melaporkan kepada pihak pengelola wisata. Akhirnya pihak pengelola wisata memberitahu kalau dulunya memang ada sekelompok para karyawati di sebuah perusahaan yang kehilangan salah seorang teman mereka pada 7 tahun lalu. Dan sempat melakukan pencarian tetapi tak ditemukan. Apalagi hutan di lokasi itu cukup luas. Untuk menuju tempat penemuan kerangka manusia tersebut saja harus berjalan sekitar 2 jam di perjalanan kaki. Setelah petugas mendapatkan informasi lengkap, akhirnya para petugas mengeluarkan hasil otopsi. Kalau memang kerangka yang ditemukan tersebut merupakan salah satu karyawati di salah satu perusahaan. Hasil otopsi mengatakan kalau wanita tersebut murni kecelakaan dan ditemukan adanya bekas patahan di kaki kanan korban. Petugas menjelaskan, bisa saja dia meninggal karena tak tahan menahan rasa sakit yang ia derita, ditambah rasa panik yang dialaminya apalagi di tengah-tengah hutan. Setelah berita tersebut geger, tiba-tiba mantan teman kerjanya dulu membuat pengakuan mengejutkan. Wanita itu mengatakan kalau terakhir kali korban yang meninggal tersebut bersama ketiga teman-temannya yang lain. Tetapi kala itu dia tak berani mengungkapkan. Karena ketiga temannya ini adalah anak-anak orang kaya yang suka pamer dan terlalu banyak gaya. Setelah keluarga korban mendengar pengakuan dari teman anaknya tersebut, akhirnya dicari tahu keberadaan ketiga temannya. Setelah diselidiki, ternyata ketiga temannya tersebut juga telah meninggal dunia. 1 meninggal karena sakit, dan 2 tewas karena kecelakaan. Setelah semuanya mendapatkan titik terang dan perjalanan panjang, akhirnya cerita ini menjadi kenangan untuk kita semua, di mana memilih teman dan kerugian besar jika sampai memilih teman yang salah. Alhasil kita dan keluarga adalah pihak yang paling rugi. Mudah-mudahan kita semua diberikan jalan yang terbaik dalam hidup dan juga selalu diberi petunjuk Allah.
Yaitulah cerita dari hilangnya seorang wanita dan juga penumpang mistis. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.